Oke, Sobat Omfin, jumpa lagi di program Saham Cuan Omfin Channel. Terima kasih sudah bergabung di program Saham Cuan pagi ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih ya, dan mungkin relate sekali dengan situasi terkini ya, yaitu tentang bagaimana potensi saham-saham mansurmologi ya. Nah, nanti juga kita akan membahasnya atau mengupas tuntas dengan Pak Fendi Susianto, CEO dari Finvestor Consulting. Nah, ini juga menarik karena memang mungkin nanti kita juga tidak hanya tentang mansurmologi ya, karena memang banyak influencer-influencer sekarang yang juga menge-tweet atau mungkin memposting soal analisa saham. Nah, nanti mungkin kita bisa tanyakan juga dengan Pak Fendi, bagaimana sih caranya atau strateginya supaya kita bisa tetap aman gitu ya dalam mengikuti tweet atau juga arahan dari investor dalam investasi saham gitu ya. Nah, nanti juga kita bisa sharing-sharing dan diskusi gitu ya. Nah, Omfin Channel ini juga merupakan bagian dari Tren Asia yang merupakan media keuangan dan investasi yang memberikan edukasi-edukasi dan juga insight-insight yang menarik terkait keuangan dan investasi gitu ya. Jadi buat Sobat Omfin yang ingin mendapatkan informasi dan edukasi terkait keuangan dan investasi, pantengin terus channelnya Omfin dan juga Tren Asia gitu ya. Nah, untuk topik kali ini, kalau ingin bertanya, jangan lupa untuk share di kolom komen atau di kolom chat ya. Nanti juga kita bisa bahas dengan Pak Fendi kira-kira seperti apa gitu. Oke Pak Fendi, ini temanya atau topiknya sangat menarik nih Pak Fendi ya. Saham-saham mansurmologi. Mungkin ini juga banyak jadi pembicaraan di media-media juga di Indonesia ya terkait ini. Dan juga mungkin influencer-influencer saham yang lainnya. Nah, kita spesifik ke mansurmologi nih Pak Fendi. Sebenarnya kalau dilihat atau diulas saham-saham yang dicetuskan oleh atau mungkin apa ya diucapkan oleh Ustadz Yusuf Mansur ya, yang dikenal sebagai mansurmologi ini, seperti apa sih sebenarnya Pak? Apakah memang bagus atau memang bisa diikuti atau bagaimana nih Pak Fendi? Ya, Mas Ayi, jadi itu menarik memang ya, karena memang public speaker ataupun orang-orang terkenal ini memiliki daya daya pikat tersendiri ya, terutama bagaimana dia menarik si trader, menarik investor untuk mengikuti mereka, apa yang direkomendasikan mereka. Mau tidak mau karena dia terkenal, karena dia punya efek itu, jadi ada potensi di pasar itu akan cukup banyak ya yang ikut ya. Jadi siapapun, apa itu mansurologi ataupun mungkin Mas Ayimologi dan Pendimologi dan lain sebagainya ya, mungkin bisa di-create seperti itu. Tapi yang menjadi poin adalah bahwa saya yakin sekali bahwa tidak semua saham-saham yang direkomendasikan ataupun yang dibuat untuk investasi mereka atau ajakan mereka itu adalah saham-saham yang bagus bagi investor. Faktanya demikian. Karena apa? Karena tentu saja sudut pandang di dalam melakukan analisa ataupun apa yang menjadi prospek saham itu akan berbeda-beda setiap pihak ya. Betul. Jadi ada alat analisa sendiri untuk melakukan analisis saham, ya, prospek saham, ada alat analisanya. Toh dia itu juga disampaikan oleh orang-orang terkenal untuk mengajak ataupun memikat supaya dia bisa masuk ke sana. Yang perlu kita lakukan adalah selalu melakukan cross check. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi tidak ada salahnya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh mengikuti apa yang menjadi ajakan mereka. Kalau mereka mengajak pada suatu saham dan saham itu memang bagus sekali, why not? Ya kan, itu hal yang perlu dicatat. Tetapi kita mesti waspada ataupun well aware pada diri kita sendiri apabila saham-saham yang direkomendasikan atau dijadikan topik untuk ajak mereka, ayo masuk saham ini bagus sekali. Ternyata adalah saham-saham yang memiliki prospek yang kurang bagus dan mungkin dalam posisi yang dia juga dari sisi valuasi terlalu mahal dan juga itu kan akan membahayakan pada diri kita sendiri ya sebagai followernya lah katakanlah ya. Nah ini yang perlu kita harus lihat ya Mas Ayi dan teman-teman semuanya. Jadi kita mesti pilih-pilih ya. Jadi di antara saham-saham yang mereka rekomendasikan itu mana yang kira-kira juga on track dengan analisis kita ataupun kondisi yang sebenarnya. Bagi ajakan saham-saham yang memang ternyata tidak on track ya, menurut saya ya tidak perlu harus diikuti semuanya.
untuk mereka. Nah, jangan sampai kita itu selalu melakukan investasi ataupun melakukan keputusan trading hanya berdasarkan kepada somebody else opinions saja gitu ya. Yeah. Fungsi cross-check terakhir ada di kita sendiri. Oleh karena itu menurut saya justru itu yang paling penting. Jadi artinya kita tidak menolak mereka. Ya. Ajakan-ajakan itu bagus karena akan membuat spiritnya pasar itu kan semakin bagus ya. Betul. Tambah bagus, tambah banyak. Tapi kita di dalam mengambil decision itu adalah atas keputusan kita yang terbaik menurut kita. Ya. Jadi artinya jangan sampai kemudian nanti ketika kemudian direkomendasikan oleh mereka kita ikut ternyata kemudian sahamnya tidak sesuai dengan harapan pergerakannya, terus kita menyalahkan mereka. Artinya tetap bahwa kita bumper terakhir adalah di kita. Mungkin itu ya, betul ya. Jadi yang menjadi hal yang perlu teman-teman harus pegang itu hal seperti itu. Ngikut boleh. Jadi artinya begini, dalam konsep kita melakukan trading, itu kan sebenarnya kita ikut arus juga bagus. Ikut arus itu bagus, tapi ngikut arus yang seperti apa yang kemudian posisinya cukup mengamankan posisi kita, itu yang paling penting. Jadi misalnya pada saat air sedang deras-derasnya, maka kita pasti akan ikut saja sudah ikut arah air, arahnya gitu ya. Tetapi kemudian kalau itu membahayakan, ternyata bahwa arus deras itu membahayakan posisi kita, standar keamanan dan lain sebagainya, maka kita tidak layak ikuti. Tinggal persoalannya adalah keputusan ada di tangan kita, sehingga kita punya step-step untuk menyikapi itu dengan sangat baik dan kita bisa tetap mengambil kesempatan opportunity dari adanya banyak sekali influencer saham yang sekarang itu mulai menjamur ya. Kurang lebih begitu, Mas Adi. Iya, jadi sebenarnya filternya tetap ada di kita sebagai investor atau trader ya, Pak Fendi ya. Kita juga jangan istilahnya, kalau bahasa orang mungkin pasrah bongkoan gitu ya. Iya, itu betul. Iya, apa yang di-tweet sama influencer terkenal atau mungkin selebgram gitu ya, kita langsung ikut aja gitu ya. Tapi kita juga tetap harus memfilter ya Pak Fendi ya, berdasarkan kinerjanya juga gitu ya dari saham tersebut. Jadi intinya adalah itu ya Pak Fendi ya. Ikut boleh, tapi juga tetap resikonya harus kita mitigasi gitu ya Pak Fendi. Nah, ini yang menariknya Pak Fendi. Mungkin belakangan juga mulai aktif lagi nih mansurologi ya. Ini saham-sahamnya kalau kita lihat nih menarik-menarik nih Pak Fendi. Mungkin kalau kita bedah sedikit Pak Fendi ya, ini kan ada sahamnya, ada Real, ada BEPS, ada ZBRA, ada BABP, BRIS, GIAA. Nah, ini kalau Pak Fendi melihat seperti apa nih? Apakah ini patut untuk diikuti atau tidak nih Pak Fendi? Ya, ada beberapa yang bisa kita ikuti dan ada beberapa yang kita masih harus waspada ya. Artinya kita tidak perlu. Ya. Sebut saja misalnya inilah. Sebut saja misalnya salah satunya adalah saham Garuda Indonesia ya. Yang Garuda Indonesia. Toh sekarang juga harga sahamnya juga mengalami penurunan dan cukup signifikan. Ya, artinya ini adalah suatu contoh ya nyata bahwa kita tidak serta-merta mengikut aja lah pokoknya pasrah bongkoan kata-kata ya. Nah, kenyataannya faktanya misalnya adalah saham ini juga mengalami penurunan juga dan bagi investor tentu saja menghadapi kerugian. Ini misalnya contohnya ya, Bang Ayu ya. Ini adalah pergerakan dari saham Garuda Indonesia. Ya. Itu juga kan dia telah mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, terus sampai kemudian di level 460-an, 465 di sini ya. Kemudian mengalami penurunan yang signifikan pula dan sampai sekarang di 220. Jadi barangkali teman-teman yang anggap saja teman-teman yang ikut masuk karena faktor tadi influencer di harga 400-an, terus sekarang menghadapi kondisi 200, ya jadi artinya kan dia bisa menghadapi potential loss separuhnya, ataupun 50%. Nah ini membuktikan bahwa tidak semua ya saham-saham yang direkomendasikan oleh influencer itu adalah saham-saham yang harus kita ikuti ya. Pokoknya kita ikuti deh, dia akan naik. Atau begini, nanti kita ada punya strategi. Kalau mengikuti, maka kita harus set posisi exit yang paling bagus optimum. Ya, artinya apa?
supaya kita tidak kehilangan pesta. Ya. Artinya karena faktor yang menentukan dari untung atau ruginya di dalam melakukan trading itu adalah pada saat kita exit. Iya. Pada saat exit, kalau exitnya terlambat ataupun kurang optimum, maka mungkin kita bisa dari posisi untung menjadi buntung. Nah, itu persoalannya. Nah, terus ada mungkin saham-saham yang juga bagus untuk katakanlah secara teknikal, anggap saja ya. Misalnya adalah saham ini ya. Nah, ini adalah yang BABP. BABP. Nah, ini kan juga mengalami kenaikan yang substansial ya. Dari posisi sebut saja 80 perakan ya. Kemudian juga naik hingga mencapai 600 rupiah, meskipun sekarang sudah berada di level 450-an. Jadi kita akan lihat apa yang membuat ini masih bisa layak kita ikuti. Nah, ya, banyak pertimbangan nanti ya. Analisisnya salah satunya adalah analisis teknikal. Apakah dia masih harus deras ini trennya? Kalau kita ngikut, apakah kita masih punya peluang di sana? Ya, jangan sampai kita ngikut ataupun hanya ikut-ikutan pada saat harga dalam posisi yang sudah tinggi sekali. Iya, betul. Ini yang terjadi adalah potensi kerugiannya menjadi sangat besar. Nah, ini contohnya. Mungkin itu Bang Ayi sambil kita diskusi. Oke, terima kasih Pak Fendi. Oke, Sobat Omfin, buat yang ingin bertanya atau berdiskusi ataupun mau sharing, silakan aja share di kolom komen. Nanti kita bisa tanyakan ke Pak Fendi atau kita bisa diskusikan juga. Atau ada yang mau ikut diskusi atau sharing, boleh ya Pak Fendi ya. Kita nanti bisa juga gitu ya. Feel free, iya. Oke, jadi memang tetap harus ada filternya ya Pak Fendi ya. Ada saham-saham yang memang bagus, ya boleh kita ikuti. Tapi ada juga saham-saham yang mungkin sebaiknya kita tunda dulu lah. Bukan nggak boleh diikuti mungkin Pak Fendi ya. Kita tunda dulu lah sampai kinerjanya membaik atau kinerjanya bagus. Mungkin seperti itu ya Pak Fendi. Oke, sebelum kita masuk ke strateginya seperti apa nih dalam mengikuti saham-saham influencer Pak Fendi. Untuk IHSG sendiri pergerakannya akan seperti apa nih di hari ini Pak Fendi? Ya, kita melihat IHSG itu kan kemarin sudah cukup bagus ya, ditutup di level resisten loh ya. Di level 6.150 rupiah ya. Betul. Kita lihat ya bagaimana perkembangan IHSG sampai dengan hari ini. Nah, nampaknya teman-teman bisa lihat lebih jelas ya. IHSG itu kan kalau pasar itu kan ada pola konsolidasi, ada ekspansi ya, kemudian ada koreksi gitu ya. Di sini kelihatan sekali teman-teman bahwa dia IHSG itu masih mengalami konsolidasi ya. Meskipun rentangnya itu sudah semakin menyempit ya. Ya, adalah symmetrical triangle, dia berada di sini ya, di level ini. Jadi pergerakan hari ini kemungkinan besar indeks IHSG akan sedikit koreksi, tapi kemudian masih akan punya peluang yang sangat besar juga untuk bertahan di atas level 6.150 dan membuka peluang bahwa 6.150 itu akan dari tadinya resisten level akan berubah nantinya peluang besarnya itu menjadi support level. Sehingga nanti bisa kita harapkan IHSG akan bergerak di rentang itu ya. Nah, kenapa demikian? Kita lihat dari sisi analisa teknikal sederhana ya, misalnya dengan garis trend, moving average ya, 3 moving average 20, periode 20, periode 50 dan periode 200. Kita lihat dia dalam posisi yang berada di 3 garis ya, moving average tersebut. Ya, setelah beberapa pekan itu kemudian dia mengalami konsolidasi dan berada pas ya di antara garis moving average 20 maupun 50. Sekarang ini sudah berada di atas. Sehingga kita melihat bahwa nampaknya arah dari pasar itu adalah up. Gitu ya. Artinya pengujian terhadap level 6.350 menjadi terbuka lebar. Paling nggak kita bisa berharap sepanjang bulan September ini akan ada pola-pola ataupun potensi indeks itu akan bergerak di rentang 6.100 hingga 6.350. Jadi ini juga buat teman-teman bisa menjadi semacam acuan ya, acuan untuk kira-kira
saham apa nih yang nanti di tengah-tengah indeks juga mengalami potensi penguatan. Kira-kira sahamnya apa saja? Ada berapa persen di saham blue chip yang bisa dipilih, kemudian saham second liner, dan mungkin berapa persen ya? Mungkin 5 sampai dengan 10% di saham-saham influencer, tapi pilih yang cukup bagus. Jadi bangun saja portofolio komposisinya yang cukup bagus, sehingga bisa membatasi potensi risiko yang akan muncul di kemudian hari. Itu Bang Ayi. Baik Pak Fendi. Nah Pak Fendi, kemarin juga kita dengar beberapa kali ya dari beberapa analis lah ini. Mungkin saya juga pengen tahu nih view-nya Pak Fendi nih. Katanya kalau di September itu ada siklus IHSG turun katanya ya dalam 20 tahun apa 10 tahun terakhir. Nah kalau Pak Fendi sendiri melihat dengan kondisi sekarang gimana nih Pak? Apakah memang akan ada penurunan? Ini kan kita masuk September nih ya Pak ya. Gimana nih Pak? Ya itulah menurut saya ya. Itu menurut saya bahayanya kita indikasi hanya berdasarkan pada katanya. Itu bahayanya. Jadi kita mesti harus hati-hati juga. Karena belum tentu yang katanya itu adalah sesuatu hal yang valid. Ya. Betul. Memang itu secara psikologis bisa menjadi efek nakut-nakuti. Jadi semuanya akhirnya yang tadinya nggak takut jadi takut beneran, gitu ya. Itu adalah efek psikologis. Nah kita hanya bisa bicara berdasarkan data saja. Coba kita lihat benar atau tidak selama bulan September itu pasti terjadi penurunan ya, ataupun koreksi, ataupun istilahnya kalau dalam bahasa anak muda atau percintaan adalah September kelabu. Ya. September kelabu. Tidak semuanya ternyata tidak semuanya di bulan September itu mencatatkan penurunan IHSG. Ya beberapa data ya dalam waktu katakan 10 tahun terakhir juga beberapa kali IHSG atau malah lebih dari 50% juga di posisi September dalam posisi yang naik. Jadi kayak ya kita selalu tidak perlulah kita misalnya sebagai seorang trader itu mesti harus lebih rasional. Jadi efek-efek anomali ataupun efek-efek yang sifatnya seperti ini tidak perlu dimasukin ke hati para trader ya. Kita lihat aja kita ada pretty match kita based on data. Jadi data itu penting sekali. Jadi kita lihat benar atau tidaknya dari data yang ada gitu ya. Itu yang paling penting. Dan kemudian ya yang paling internal lagi kalau kita melakukan action selalu membatasinya dengan risiko. Potensi risiko itu kita batasi. Itu saja loh sebagai seorang trader yang paling pentingnya. Jadi sama lah misalnya kita bicara ya hari yang paling bagus adalah hari Senin, Selasa, atau Kamis dan lain sebagainya. Ada yang hari Senin hari yang bagus segala macam. Itu kan semacam keyakinan, tapi kan kenyataannya pasar tidak demikian. Sama misalnya di dalam kita melihat bulan-bulan di dalam melakukan trading, kita melihat saja volumenya gimana gitu. Di trading bulan-bulan Agustus trennya seperti apa, kemudian bulan September, November, Desember akan bagaimana, kita bisa melihat dari data. Jadi terbiasakan dengan menggunakan data. Jadi supaya kita tidak menjadi seorang investor atau trader yang selalu harus di-guide oleh informasi-informasi yang bisa salah, bisa benar. Betul, iya. Jangan sampai malah nanti kehilangan momentum ya, Pak Fendi ya, trader investor ini gitu. Jadi memang harus based on data lah gitu ya. Kita lihat based on data. Jadi, betul. Dengan berdasarkan pada data, analisis yang benar, maka kita juga nggak ada lah istilahnya menolak misalnya saham pom-pomper pasti nggak bagus, saham gorengan pasti nggak bagus, saham yang lain. Semua saham itu punya peluang ya. Jadi pasar ini adalah suatu wadah yang bisa kita gunakan untuk kita itu mencari peluang yang sebesar-besarnya. Jadi jangan kotak-kotakan sendiri bahwa segala sesuatu itu mesti ini nggak bagus, mesti bagus dan lain sebagainya. Kuncinya dari di analisis. Jadi di data dan analisa. Jadi begini ya, terlalu banyak lah saham-saham yang tadinya saham-saham yang biasa-biasa saja, ya. Kemudian dengan suatu pendekatan inovasi yang baru dan lain sebagainya, itu membuat saham itu jadi menarik lagi loh. Banyak juga. Atau banyak saham yang tadinya bagus-bagus sekali, ya, dengan perkembangan yang terbaru, pendekatan yang baru, kemudian dia tidak menjadi sangat bagus. Ya, jadi kita harus judgement kita tuh bukan pada masalah pengkotak-kotakan begitu ya. Misalnya saham gorengan pasti nggak bagus, nggak usah diikuti.
saham ini saham pom-pomper pasti nggak bagus, tidak. Ada saham pom-pomper ya tadi kan katakannya, ada saham pom-pomper ternyata kita analisis juga bagus, why not? Kita ikuti. Ada saham gorengan, dianggap gorengan ya, ternyata saham itu memiliki prospek juga ke depan dan analisis kita masuk. Ya kita juga bisa ambil opportunity. Tapi yang penting tadi terakhir adalah bahwa kita bertanggung jawab pada diri sendiri, lalu batasi potensi risikonya adalah bagi trader sendiri. Jadi jangan sampai kemudian di kemudian hari, wah ini saya ikut ini ternyata buntung, kemudian blame somebody else, gitu ya. Yang layak disalahkan atau dikoreksi menurut saya adalah diri kita sendiri. Mengapa kita aware terhadap risiko. Jadi pasar modal saham masih sangat atraktif, menarik buat kita semuanya, para trader, millennial trader. Hanya mungkin cara pendekatan kita harus kita ubah gitu aja. Betul. Karena semua keputusan investasi ada di tangan kita sebenarnya, Pak Fendi, ya, bukan tangan orang lain. Itu yang paling penting. Oke, ini pertanyaan yang paling penting mungkin, Pak Fendi. Bagaimana strategi kita dalam mengikuti saham-saham influencer ini atau saham-saham seperti Mansurologi ini? Idealnya seperti apa strateginya, Pak Fendi? Nah baik, saya melihat ya sudah puluhan tahun ya, lebih dari 20 tahun mengikuti saham-saham seperti ini dengan gaya-gaya baru dan lain sebagainya ya. Sekarang lagi ngetrend influencer karena kan lagi banyak digital, sosial media ya, dulu kan nggak ada. Komunitas kemudahan dulu itu zaman saya ya itu Yahoo Messenger ya. Yahoo Messenger. Dan sebagainya. Nah, tips ini menurut saya menjadi penting untuk teman-teman bisa renungkan ya. Saya tidak mengatakan harus ikuti ini, tapi tolong direnungkan untuk kebaikan kita sendiri sebagai seorang trader. Ya, pertama itu ini adalah tip-tip yang menurut saya cukup bagus ya. Ya, mengikuti saham-saham rekomendasi influencer. Pertama adalah langkah pertama yang teman-teman mesti cek itu adalah cek saja kondisi fundamental saham ini yang direkomendasikan itu seperti apa, bagus atau tidak. Misalnya yang kita lihat nggak usah terlalu canggih ya analisis fundamental. Lihatlah revenue-nya atau pendapatan bisnisnya. Ya kan semua data kita gampang kita akses ya. Kemudian bagaimana perkembangan labanya, masih negatif. Nah, masih negatif bukan berarti juga nggak bagus. Nah, artinya kita lihat prospeknya ke depan kayaknya dia lagi sudah mulai bertumbuh nih, sudah investasi di sana sini dan lain sebagainya. Nah, kemudian ekuitasnya gimana? Ekuitasnya positif apa negatif, gitu kan? Kalau negatif itu kemudian apa yang langkah-langkah ini yang mau dilakukan ini oleh manajemen kita ikuti. Yang paling gampang analisa pasar ada return on equity, ya itu berapa. Kemudian data-data pasar misalnya price to earning ratio-nya sampai saat ini sudah berapa. Nah, kemudian price to book value-nya. Nah ini untuk melihat kewajarannya dan prospek ke depan yang kita lihat. Nah paling nggak cross check kita di sini, jadi tidak usah terlalu detail. Oh kalau ini kayaknya ada prospeknya bagus, Setelah itu baru kita lanjut ke yang berikutnya. Karena saham influencer itu biasanya sangat dekat dengan pergerakan jangka pendek ya. Maka cek kondisi secara teknikal. Nah kondisi secara teknikal yang paling pertama mesti dicek apa? Tren harga. Jadi tren harganya itu kemana nih? Gitu loh. Apa menguat? Apakah melempem? Ataukah jalan di tempat? Sideways. Dengan cara apa? Ya tadi misalnya kayak tadi saya katakan dengan menggunakan moving average sederhana, kita lihat trennya kemana. Yang kedua volume, benar nggak di situ volumenya sudah mulai terbentuk? Logikanya kan kalau ada influencer volumenya meningkat dong. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga adalah pelajari support resistennya, levelnya di mana nih level support resistennya ya. Dan keempat adalah pelajari juga pola-pola harga yang terbentuk kayak apa. Apakah ini pola yang akan ada continuation berlanjut penguatannya, apa pola-pola reversal. Bisa-bisa dia balik arah gitu ya. Dan yang terakhir adalah gambaran arah geraknya tuh mau kemana, endingnya begitu ya. Yang paling penting gitu kan. Itu dengan analisis teknikal yang sebenarnya tidak terlalu sulit nih, teman-teman milenial pun bisa pelajari ya. Kemudian adalah yang berikutnya cek kondisi likuiditas di pasar, benar nggak volumenya bid offernya ada nggak, tersedia nggak, kalau misalnya saya mau keluar, kira-kira ada nggak, jangan-jangan bisa masuk nggak bisa keluar, gitu kan, itu yang bahaya, dicek dulu gitu loh. Kemudian setelah itu beberapa hal tentang pasar udah oke dicek, cek berikutnya lebih ke arah internal.
Cek modal trading kita itu, porsi untuk trading saham kayak gini tuh berapa persen tuh, jangan semuanya loh. Ya, misalnya uang kita ada misalnya 3 juta, anggap saja gitu ya. Wah, semuanya cemplungin di situ gitu ya. Ya enggak juga lah, enggak wise lah. Mungkin 30%-nya kalau uang segitu 10 juta boleh lah, atau mungkin 5 juta ya. 500.000 sampai dengan 1 juta dimasukin untuk ikut-ikutan, yang lainnya ya cobalah ikut dengan saham-saham yang bagus gitu ya, yang secara fundamental very strong gitu ya. Jadi jangan terbiasa gini loh, jangan ini kalau saya cemplungin semuanya itu kalau naiknya sekian persen mantap sekali nih gitu loh. Jadi langsung cepat gede gitu loh. Tapi coba pikirkan juga, cemplungin semuanya kalau ambrol juga mantap juga hilangnya gitu kan. Juga hilangnya, betul. Jadi dua sisi itu harus kita lihat. Nah ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang paling penting menurut saya terakhir nih, karena yang terakhir tadi kita udah diskusi panjang lebar ya. Eksekusi trading itu dengan selalu membatasi risiko dari kitanya, karena orang lain nggak tahu level risiko kita berapa. Misalnya gini, saya mau masuk saham BABP gitu kan, misalnya anggap saja begitu ya. Kemudian saya masuknya di harga berapa? Kemudian saya itu kalau misalnya membatasi risiko, seberapa besar sih risiko yang maksimum yang bisa aku tanggung? Misalnya dari uang 1 juta tadi masukin di BABP itu, ya kan? Kemudian berapa sih? 200.000 mah nggak apa-apa lah kalau hilang lah, atau 300.000 gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu di set aja. Berarti kan risknya kan di 30% ataupun 20% dari saya 300.000 dari 1 juta kan. Dari situ di set. Jadi jangan sampai ada kejadian kalau turunnya dalam uangnya hilang semuanya misalnya gitu ya. Jadi artinya batasi potensi kerugian. Nah itulah menurut saya tip ini kalau diikuti oleh teman-teman, tidak peduli itu saham gorengan, tidak peduli itu saham-saham yang dari influencer dan lain sebagainya, maka akan cukup sehat. Jadi artinya kita akan bisa sustain lah. Jadi kalau bayangkan ya, kalau kita nggak terapkan ini, kita jeblok di satu saham influencer. Jadi Sobat Omfin, itu ya kira-kira strategi yang bisa diikuti ya. Halo Pak Vindi? Ya. Yes. Betul. Ya, itu jadi strategi yang bisa kita ikuti kalau kita mau mengikuti lah apa istilahnya ya, rekomendasi dari para influencer saham gitu ya. Betul. Yang sekarang ini marak gitu ya Pak Fendi ya. Tetap kuncinya adalah filternya di kita gitu ya Pak Fendi ya. Kita harus cek juga kinerjanya seperti apa, dan kita harus selalu based on data ya Pak Fendi ya. Jangan katanya itu ya nggak bagus juga. Nah, yang keempat adalah mitigasi resikonya ya. Nah, resiko itu kan kita yang tahu sendiri. Masing-masing orang mungkin berbeda ya Pak Fendi ya. Ada yang misalkan 5%, ada yang 10%. Nah, itu nanti bergantung dari toleransi resiko dari masing-masing trader dan investor yang ada gitu. Nah, itu mungkin Pak Fendi, karena kita sebentar lagi market akan buka nih. Terima kasih, menarik banget bahasannya Pak Fendi. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi terkait tema-tema yang lainnya, yang tentunya pasti nggak kalah menarik tentang pasar modal Indonesia. Ya tadi kuncinya kata Pak Fendi ya, pasar modal kita tuh masih sangat atraktif ya Pak Fendi ya. Jadi jangan khawatir ya. Dan kita jangan kemakan istilahnya omongan-omongan katanya ya. Selalu cek dan cek and recheck berdasarkan data gitu ya Pak Fendi.